Selamat berjumpa kembali dengan saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Career Resource Center. Ini adalah video yang kedua dari 3 bagian tentang problem solving. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana memecah sebuah tujuan yang besar ke dalam tujuan-tujuan yang lebih sederhana yang dapat kita kendalikan. Selamat mengikuti. Baik. Kita sudah melihat langkah-langkah besar bagaimana kita memecahkan masalah, dan pendekatan yang kita lakukan dalam memecah sebuah tujuan yang besar menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil ini juga hampir sama sebenarnya, ya. Jadi step nomor 1 adalah menentukan tujuan yang jelas, ya. Anda harus punya tujuan yang jelas apa yang Anda mau capai. Kedua, ukur gap Anda, ya. Jadi seberapa jauh Anda dari tujuan Anda, posisi Anda sekarang dari target Anda. Lalu step ketiga, buat hipotesa, dugaan, ya. Bagaimana Anda bisa menutup gap tersebut, ya. 3A, buat list, ya, daftar sebanyak mungkin opsi-opsi apa yang Anda bisa lakukan untuk menutup gap tersebut. Kemudian pilih ide-ide yang bagus sebagai hipotesis, ya. Jadi sekali lagi Anda tidak langsung datang dengan solusi, tapi buat dulu hipotesis, dugaan, ya. Keempat, baru Anda cari data. Sekali lagi, ya, cari data untuk membuktikan apakah dugaan Anda tadi betul atau salah. 4A, lakukan analisis, kumpulkan datanya dan analisis sehingga Anda tahu apakah hipotesa Anda benar atau salah. Lalu setelah Anda punya kesimpulan, Anda buat rencana untuk menerapkannya, ya. Jadi ada satu tema yang telah Anda pelajari dalam 2 modul problem solving adalah bagaimana pentingnya membuat hipotesis dulu, jangan langsung membuat solusi. Ingat dokter, ya, pengalaman saya bertemu dokter. Anda tidak mau datang langsung disuntik, ya. Dokter harus yakin dulu, dokter yang bagus harus yakin dulu akan solusi baru memberikan obat, ya. Kalau tidak itu disebut apa? Malpraktek, ya. Jadi Anda jangan melakukan malpraktek ketika Anda menjadi manajer, menjadi profesional yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Pastikan buat dulu hipotesis, kumpulkan data, buktikan betul apa salah, baru bertindak. Itu prinsipnya yang Anda pelajari, ya, menjadi benang merah dari modul 1 dan modul 2 dari problem solving. Mari kita coba template tadi, ya, langkah-langkah tadi, frame tadi untuk situasinya John Octopus. Ini situasi yang hipotetikal, ya. Jadi John Octopus ini tokoh fiktif, ya. Dia pengen sekali kerja di Hollywood, menjadi computer graphic, ya. Jadi CGI movie director. Jadi dia harus menguasai tentang computer graphics, ya. Problemnya si John ini tidak tahu cara membuat animasi di komputer, bahkan nggak punya komputer. Jadi problem pertama sebelum bisa jadi CGI director harus membeli komputer dulu. Nah, dia pengen belajar bagaimana membuat desain di komputer dengan dalam hatinya dia berpikir, wah, nanti Desember ini mereka harus punya keluarganya akan merayakan Natal dan dia pengen bikin kartun Natal, ya. Jadi John ini bercita-cita membuat target bahwa sebelum Desember dia sudah punya komputer supaya bisa latihan membuat kartun Natal. That's his plan, ya. Jadi he knows he needs to come up with a great plan, ya. Dia mulai mikirin nanti suatu hari akan menjadi seperti itu, tapi langkah awalnya beli komputer sebelum Natal nih, ya. Nah, itu problem buat dia. Nah, jadi step 1 tadi, John harus membuat tujuan yang jelas, ya. Jadi dia mau beli komputer, tapi itu adalah contoh cara membuat goal yang buruk, ya. I want a computer, atau I want to buy a computer. Saya mau beli sebuah komputer, ya. Itu masih ingat bahwa kita dalam menetapkan tujuan harus apa? Dalam membuat tujuan kita harus smart, specific, measurable, ambitious, realistic, time bound, ya.
Jadi Anda lihat pelajaran di core skills ini semua saling terkait ya. Jadi jangan lupa membuat tujuan itu harus smart ya. Jadi ini spesifik barangnya, tapi apakah ini ambisius, apakah ini realistis, apakah ini ada time bound, belum jelas. Jadi ini contoh yang jauh lebih baik ya untuk kasus ini ya, di mana statement yang lebih baik akan dibuat seperti ini. I want to buy a $500 used Apple computer. Ini sangat jelas ya, dibanding komputer, what kind of computer? Ya, new atau used? Harga berapa? Merek apa? Ini jelas semua. Dia mau $500 yang bekas dan Apple. Udah jelas ya dia maunya gitu. Lalu ada time bound, within 6 months. Wow, ya ini belajar di THB mungkin ya, membuat smart goal. Ya. Lalu apa lagi? Without borrowing money from others. Jadi ini ada bahkan penjelasan yang lebih spesifik lagi. Saya mau beli komputer Apple $500 bekas dalam 6 bulan tanpa minjem kepada siapapun. Ya, jadi ini sangat-sangat smart ya. Oke. Step 2, dia menentukan gapnya, seberapa jauh dia dari targetnya. Nah, ini target Apple dia itu $500. Dan sekarang dia perkirakan dalam 6 bulan dia hanya mampu mengumpulkan $252. Dapat dari mana? Dia hitung, dia punya saving sekarang. Tabungan dia ada $150 ya. Lalu dia dalam 6 bulan ke depan dia dapat uang saku tiap bulan. Lalu dia juga dog walking ya, membantu mengurus anjing orang jalan-jalan gitu, dapat income. Ya, dia kerja 3 jam, $3 per jam dan 1 jam seminggu. Berarti seminggu dia dapat $3 ya. Dan dalam sebulan dia 4 kali melakukan itu. Berarti dia dapat 3 kali 1 kali 4, $12 sebulan. Ya. Berarti dia income dia adalah total $20 uang sakunya ditambah 12, 32. Ya, $32 uang masuk dikurangi belanja dia, monthly spending dia 15. Berarti dia bisa menabung $17 sebulan. Ya, 32 dikurang 15, $17 sebulan. 17 kali 6 itu adalah 60 tambah 42, $102. $102 ya. Berarti 102 ditambah 150. Sehingga dia perkirakan dia hanya bisa mengumpulkan $252 sampai bulan Desember mendatang. Ya, dia hitung berarti masih ada $248 gapnya. Oke? Nah, lalu dia bikin banyak opsi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya, bagaimana dia bisa membeli komputer tadi yang bekas tadi seharga $500. Ada 2 opsi. Ya, dan opsinya ini kebetulan misi ya, mutually exclusive, completely exhaustive, hanya ada 2. Pendapatannya ditambah atau pengeluarannya dikurangi. Hanya ada 2 kemungkinan ya. Pendapatan ditambah ada 2 cara. Satu dari orang lain, satu dari diri sendiri. Dari orang lain bisa uang jajannya meningkat, atau bisa minta pemberian hadiah ya, one shot gift. Bisa dari saudara atau dari orang lain, bisa dari orang tua, kakek dan lain-lain. Dia buat opsinya ini panjang nih ya. Itu yang dari orang lain ya, jadi uang saku dan pemberian. Kemudian yang dari diri sendiri bisa kerja, job, bisa jual barang-barang yang nggak terpakai, atau dia mulai mencari sumber penghasilan lain. Misalnya lotre ya, dia mau mungkin berjudi, ini saya nggak tahu lotre, kemudian investasi. Ya, nah dari pekerjaan, kalau dia mau meningkatkan income dari pekerjaan ada 2 alternatif. Ya, dia buat daftar yang lengkap nih. Bisa jam kerjanya bertambah atau gajinya bertambah per jamnya. Tuh ya, entah jamnya bertambah atau gajinya. Dan kalau gajinya mau naik, dia bisa minta kepada orang yang memberi dia job sekarang, tolong naik gaji, ya increase current jobs dollar per hour, atau ganti kerjaan kepada pekerjaan lain yang gajinya lebih besar. Nah, ini udah lengkap banget ya alternatifnya. Dia buat lagi, kalau menjual aset, bisa aset dia sendiri atau aset keluarganya. Wah, ini
mungkin ada barang-barang yang tidak terpakai bisa dijual dan membantu dia mengumpulkan uang. Nah, mengurangi pengeluaran. Dia lihat ada dua nih. Satu untuk biaya hiburan, entertainment, dan kedua minuman dan makanan. Itu belanja dia. Nah, kalau minuman dan makanan, dia suka beli minuman sport. Kalau makanan, dia suka jajan permen, candy. Untuk entertainment, ada CD, ada games. Nah, bagaimana menguranginya? Satu, mungkin jumlah CD-nya dikurangi atau beli yang lebih murah. Demikian juga untuk games, quantity atau harga per unitnya cari yang lebih murah. Oke. Nah, dia coret opsi pertama karena dia sudah bikin kriteria. Dia tidak mau minta bantuan orang lain. Jadi semua yang di atas coret. Kemudian dia coret lagi opsi yang ini karena dia tahu tidak mungkin minta gaji naik ke pihak yang sekarang mempekerjakan dia karena dia baru saja naik gaji. Masa minta lagi? Ya, nggak mungkin, coret opsi itu. Dia lihat apa lagi? Oh, menambah jam kerja juga dia nggak mau. Karena menurut dia, prioritas dia tetap belajar. Dia nggak mau gara-gara mau beli komputer, sibuk dog walking dan akhirnya tidak pernah ada waktu lagi untuk belajar. Ya, dia nggak mau, dia coret juga tuh. Terus apa lagi? Dia juga nggak mau lotre, dia juga nggak mau invest. Kenapa? Dia tidak tahu caranya. Dia tidak memiliki pengalaman melakukan hal itu dan dia coret opsi tersebut, ya. Nah, jadi itu kemungkinan CD ini dan games ini adalah peluang dia untuk meningkatkan tabungan dia, ya. Dengan cara apa? Karena menurut pengamatan dia, CD dan games ini sangat-sangat mahal. Jadi kalau mengurangi pembelian CD dan games, menurut perkiraan dia, itu akan bisa menolong dia mencapai penambahan tabungan yang signifikan, ya. Nah, jadi dia bilang, sekarang mungkin switch to a higher paying job, ya, mungkin itu bisa dilakukan. Kedua, mungkin bisa jual aset tadi, ya, itu juga salah satu opsi. Yang ketiga, mungkin berhenti belanja CD dan games, ya. Jadi ini semua masih merupakan hipotesis, ya. Dia harus buktikan dulu, benar nggak bisa switch ke pekerjaan lain, benar nggak ada gunanya menjual buku-buku bekas yang dia punya, benar nggak kalau dia berhenti beli CD dan games, maka tabungan dia akan mencapai target, ya. Jadi harus dibuktikan, ini masih hipotesis, ya. Nah, jadi oleh karena itu step 4A, dia menentukan analisis apa dan informasi apa yang diperlukan untuk membuktikan atau disprove apakah hipotesisnya itu terbukti apa tidak. Nah, isi nomor 1, ya, how much can I reduce my spending? Berapa banyak sih saya bisa kurangi pengeluaran saya? Nah, dugaan dia, I can reduce most of my spending if I stop buying CDs and games. Ya, dugaan dia, saya bisa mengurangi banyak pengeluaran kalau saya nggak beli CD dan games. Rasionalnya apa penyebabnya? Karena CD dan games ini kan mahal. Ya, lalu untuk membuktikannya apa? Saya perlu data spending breakdown, ya, rincian pengeluaran. Dia mau identify breakdownnya dan 3 bulan terakhir dia mau lihat datanya. Ya, spending cut identification, dia mau identifikasi di mana dia bisa cut spending, ya, identify how much my spending can be reduced. Dia mau lihat pola pengeluarannya dan mana yang bisa dikurangi. Sumber datanya dari mana? Dari bon-bon pengeluaran dia dan dari memori dia, apa yang dia ingat dalam 3 bulan ini belanja apa saja, ya. Nah, ini analisis pertama yang dia mau kerjakan. Kedua, how much can I make by selling assets I no longer need? Jadi ada 3, ya, duganya. 1, dapat kurangi pengeluaran. Kedua, jual aset dan cari income yang lebih banyak. 3, ya. Dan yang kedua adalah how much can I make by selling assets I no longer need, ya. Lalu dugaan dia bisa mendapat $15, mungkin hanya 15-an. Kenapa? Karena dia hanya punya buku komik. Jadi untuk membuktikan betul apa salah, dia harus mencari sellable assets, ya. Dia akan cari aset-aset apa yang bisa dijual lagi. Kedua dia juga harus melihat harga jualnya berapa, ya. Nah, jadi sumber informasinya dari mana? Dia harus lihat kamarnya dan lihat basement di rumahnya.
Lalu dia juga mau pergi ke bookstore untuk melihat berapa sih harga-harga buku bekas dan mau cek juga di internet berapa harga pasaran. Nah, ini serius juga ya si John ini. Ketiga, how much more can I make from switching to a higher paying job? Ya, jadi kalau dia ganti kerjaan ke yang gaji lebih tinggi bisa dapat berapa? Dugaan dia bisa mendapat kenaikan gaji dari $3 per jam menjadi $8 per jam. Nah, penyebabnya apa? Dia bilang, I don't know what Kevin does. Ini temannya ya. Kevin ini nggak tahu dia kerja apa, tetapi dia dengar gajinya sampai $8 per jam. Nah, jadi dia mau kumpulkan data apa ya untuk membuktikan betul apa salah. Dia mau wawancara teman. Dia mau tanya 5 orang temannya dan mau tanya pekerjaan mereka berapa dapatnya. Juga mau wawancara tetangganya. Dia mau wawancara 5 tetangga dan bertanya, jangan-jangan Bapak Ibu punya job buat saya yang gajinya lebih bagus, ya. Jadi dia mau mengadakan friend interviews dan neighbor interviews, ya. Ini serius sekali ya si John ini. Yang pertama, dia kumpulkan data-data pengeluaran dia. Ternyata dalam 3 bulan pengeluaran dia seperti ini. Ya, 100% pengeluaran dia itu $15, seperti ini belanjanya dia. Ternyata komik dan sport drink itulah yang paling mahal. Ya, CD dan games mahal, tapi lebih mahal komik sama sport drinks, ya. Jadi itu apa yang dia temukan, ya. Dan 2 terbesar inilah yang harusnya dihemat ya. Dan dia coba bikin analisis apakah saya bisa menguranginya. Jadi dia bikin matriks seperti yang prioritas ketika band mushroom, betul? Seberapa mudah, seberapa sulit, dan seberapa besar dampaknya. Masih ingat? Implementation matrix ya untuk menentukan prioritas. Nah, dia taruh semua pengeluaran dia ke dalam matriks 2x2 ini. Ada 4 kemungkinan ya. Jadi yang sebelah kanan dalam hal ini lebih mudah, ini lebih kiri, lebih sulit dilakukan. Kemudian pengeluaran dampak besar di atas, di bawah dampaknya kecil. Nah, contoh, candy buat dia cannot give up. Kenapa? Dia sangat suka permen. I cannot give up candy katanya. Tapi walaupun dihemat cuma $1. Nah, jadi dia nggak akan mulai dari sana mungkin ya. Nah, lihat dulu. Di sini dia bisa give up. Ya, saya nggak perlu kok harus punya CD dan games. Dan dampaknya lumayan, $3 nih. Nah, ini high impact, ini easy, ini difficult. Nah, terus di sini yang lebih agak susah, dia bilang I cannot give up comic book sama sport drinks ya. 2 ini menurut dia kebutuhan. Padahal kalau dia bisa saving itu akan besar, $4 di sana. Ya. Jadi itu analisis dia tentang bagaimana dia bisa mengurangi pengeluaran. Jadi apa yang dia lakukan? Rencana dia seperti ini, mengenai sport drinks ya, ternyata itu harus dilakukan sesuatu. Maka dia ganti switch to powder ya. Jadi mungkin tadinya biasa Pocari Sweat ya, karena mahal dia beli extra joss ya, yang bubuk gitu tercampur air gitu ya, dan rasanya mungkin mirip, saya nggak tahu, mungkin itu solusi dia ya. Nah, switch to powder dan bisa mengurangi pengeluaran 50%. Jadi kalau tadinya 4 sekarang jadi 2, bisa menghemat 2. Wah, ini cukup smart. Komik dia share sekarang sama teman. Jadi bisa mengurangi 75% pengeluarannya. Tadinya $4 sebulan, jadi menghemat $3, tinggal $1 sebulan. Menambah tabungan $3 sebulan. CD, dia akan berhenti beli CD dan dia hanya pilih lagu yang dia suka saja, beli di iTunes ya. Dan bisa mengurangi pengeluaran dia sebanyak sepertiga. Dari 3 menjadi tinggal 1 ya sebulan. Sehingga dia akan dapat tambahan saving 2. Games, dia bilang I can give up, dia give up totally dari $3 sebulan menjadi 0, dapat saving 3. Dan candy, continue to buy ya, tadi sudah bilang cannot give up, jadi nggak ada saving. Total savingnya dia bisa peroleh $10 sebulan dengan mengurangi pengeluaran. Itu opsi 1 ya, mengurangi pengeluaran, menjual aset dan menambah income. Jadi opsi 1 akan menghasilkan $10 sebulan dan $60 dalam 6 bulan ke depan ya. Jadi gambar gapnya seperti ini sekarang. Tadinya gapnya banyak, sekarang dia di awal sudah membuat proyeksi tabungan 252, ini tambah $60 extra saving dari mengurangi pengeluaran. Sehingga gap dia tinggal $188. Nah,
grafik yang semacam ini sering sekali dilihat, Anda akan sering temukan di perusahaan-perusahaan konsultan strategis, ya. Disebutnya apa? Waterfall chart, ya. Catat sekali lagi, ini disebutnya waterfall chart, ya. Air terjun, ya. Jadi kalau Anda lihat ini seperti ada air terjun ke bawah demikian, ya. Dan ini dari puncaknya terus ke bawah, ya. Jadi disebutnya waterfall chart, ya. Grafik ini sangat bagus untuk melihat hal-hal yang Anda bisa lakukan untuk menutup gap. Jadi ini kondisi awal, lakukan opsi 1, lakukan opsi 2, maka gap Anda akan tertutup berapa, sisanya berapa, ya. Jadi perhatikan istilah ini waterfall chart, ya. Saya tidak temukan di perusahaan konsultan manapun, ya, tapi perusahaan-perusahaan yang bagus, yang konsultan yang top, McKinsey, BCG, Booz Allen banyak menggunakan waterfall chart, ya. Jadi perhatikan istilah ini waterfall chart, dan mungkin nanti Anda bisa tunjukkan kepada bos Anda, mungkin klien Anda, mereka akan kaget lihat, oh iya, ini cara mudah untuk melihat seberapa banyak gap saya dari tujuan saya, ya. Jadi ini tujuannya 500, nah sekarang gapnya tinggal segitu, ya. Ingat waterfall chart, oke. Nah sekarang dia mau lihat penjualan aset, itu opsi kedua, ya. Dia tadi katakan harus pergi ke basement, lihat kamarnya ada apa, dan dia menemukan di basement itu ada tas golf yang sudah tua. Dia tanya, "Mam, boleh dijual nggak?" Maminya bilang apa? "Sure, it's a mess down there." Senang malah ibunya, karena itu mengotori di bawah. Nah, jadi dia dapat $50, ya, dari menjual aset, yaitu $25 dari menjual tas golf, ya, yang sudah tua tadi, dan 25 lagi dari buku-buku komik, ya, yang dia jual. Jadi poinnya apa? Justru karena dia pergi mencari data, dia melihat semua opsi, dia pergi ke basement, nggak hanya diam di kamar, ya, dia bergerak, dia menemukan kesempatan baru, ya. Ini ada hal-hal yang bisa dilakukan lagi. Nah, ini buat Anda, kadang-kadang banyak orang berpikir seperti masalah di depan tadi, ya, Mr. Kritik. Ingat, ya, di awal kuliah saya bilang ada Mr. Kritik, cari negatifnya dulu. Tapi ini enggak, dia langsung jalan, kerjakan, nanti ketemu kok di jalan hal-hal yang bisa membantu Anda lebih maju. Ya, itu perhatikan, karena Anda harus punya optimisme, ya. Ingat pidato dari Mark Zuckerberg, ya, Facebook. Dia bilang apa? Waktu dia mulai Facebook, dia juga nggak tahu akan bisa berhasil, dan dia nggak tahu juga solusinya seperti apa untuk membuat orang terkoneksi. Tetapi sembari jalan, biasanya orang akan mendapat solusi. Dia bilang apa? Nobody knows in the beginning how to solve the problem perfectly. Nobody knows. Jadi just do it, ya. Ini ada pesan moral lain dari kasus ini, ya. Ya, dari kisahnya si John ini. Jadi gambarnya sekarang seperti ini waterfallnya. 252 dapat 60 extra income. Dapat ekstra 60 dari saving, mengurangi pengeluaran, dan dari menjual aset dia dapat 50, sehingga sekarang gapnya tinggal 138, ya. Nah, sekarang apa yang dia melakukan dengan opsi ketiga, yaitu menambah income. Dia interview, ya, dia harus menaikkan income dia dari pekerjaan, ya. Nah, dia tanya interview, "Hey Juan, kamu ngapain?" Dia bilang, "I am babysitting dan I get $3 an hour." Oh, oke, sama dengan sekarang yang dia dapat, ya. Dia tanya, "Vipin, I teach Japanese and get $6 an hour." Iya, bagus sih, tapi dia nggak bisa bahasa Jepang, ya, si John ini. Javier, dia bilang, "I walk dogs and I get $2 an hour." Oh, ini lebih jelek malah, ya, lebih parah daripada rate-nya dia. Kevin, dia bilang, I design web for my dad and his friends and get $8 an hour." Oh, pantesan bayarnya mahal, $8, karena kerjanya juga canggih. Piali, dia bilang, "I walk my neighbor's dog and get $2 an hour." Jadi dilihat, wah, walking dog $3 seperti dia dapat, itu udah bagus. Dia tanya tetangga, jangan-jangan ada kerjaan yang gajinya gede. Mr. Wright jawab, "Oh, you can walk my dog for $3 an hour." Oke. Mr. Kennedy, "Can you babysit for me?" $2 an hour. Picasso bilang, "Do you want to do my laundry?" Bersihin cucian, $2,5. You can walk my dog, $3, ya, dan seterusnya. You can mow my lawn, ya, kalau mau potong rumput saya di halaman, dan rake leaves, ya, bersihin halaman, dibayar $3 sejam. Oke. Nah, jadi dari pilihan-pilihan ini kelihatannya dia belum punya opsi untuk meningkatkan
Pendapatannya dihitung-hitung ya. Dia sekarang punya gap 138 dolar, betul? Tadi di chart terakhir dia punya gap tinggal 138. Berarti dia hitung-hitung kalau dalam 6 bulan mau nutup itu, maka gaji dia harus naik 23 dolar sebulan. Dapat dari mana 23 dolar? 138 dibagi 6. Berarti dia bilang gajiku harus dapat income tambahan 23 dolar sebulan. Dan kalau dibagi sebulan itu ada 4 jam kerja, maka gajiku harus naik 6 dolar. Karena sebulan mau naik 23 ya, berarti kalau mau minimum 6 dolar sejam, sehingga sebulan bisa naik 24 dolar sebulan. Ya, berarti gajiku sekarang dari 3 harus naik 6 ya, jadi 9. Jadi kalau naik 6 nanti sebulan dapat 24, 6 bulan dapat 138. Nah, kenapa demikian? Karena dia nggak mau nambah jam kerja. Satu-satunya cara adalah dapat gaji yang dari 3 menjadi 9 kalau dia mau tutup gapnya dia. Nah, tapi nggak ada kerjaan yang 9 dolar per jam. Tadi di hasil interview dia tidak ada. Jadi dia pusing ya. Is it time to give up? Dia mulai bertanya, apakah ini saatnya untuk nyerah? Ya, jadi nggak ada tuh komputer Apple. Ya, not too early katanya. Dan dia pernah lihat satu kali di film bahwa ada orang yang walk dogs itu bukan 1, tapi 3 anjing sekaligus bisa diajak jalan-jalan. Dia bilang, I once saw ya someone doing that in New York City. Great ya. Jadi dia pernah lihat ada orang yang melakukan itu di New York ya. Jadi ada orang yang menjalankan 3 anjing sekaligus. Jadi dengan demikian kalau dia kreatif, dia bisa tutupi, malah dapat 144. Kenapa? Karena dia dapat 9 dolar sejam ya, jadi naik 24 dan akhirnya mengumpulkan 144 dolar dalam 6 bulan ya. Nah, itu pesannya, sehingga akhirnya dia malah lebih, target 500 tercapai 506 ya. Tentu ini belum dikerjakan sama dia semua ya, tapi sudah buat plan seperti itu dan dia bisa melakukannya dengan baik ya. Dan itu adalah yang disebut plan, tetapi tetap harus dieksekusi. Sebuah plan itu harus dijalankan ya. John sudah punya plan yang bagus, tetapi kalau nggak ada action, nothing will happen ya. Nah, plan dikalikan kualitas pelaksananya baru ada hasilnya, bukan? Jadi selalu fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan ya. Jadi contoh tadi, si John tadi nggak lantas menyerah ketika dia punya gap yang besar. Dia bikin dulu menjadi gap-gap kecil, mungkin saya bisa jual aset ya, pokoknya cari dulu, gerak dulu, nanti ketemu lagi kok. Dia ketemu, jadi tadinya mau 25 jadi 50, bukan? Komik sama golf bag. Kemudian dari mengurangi pengeluaran, dia juga dapat lumayan banyak kan. Dan itulah sikap yang baik ya. Anda selalu fokus pada yang Anda bisa kerjakan, jangan mengeluh tentang hal-hal yang nggak bisa Anda kendalikan ya. Itu akan selalu ada dalam hidup ini, akan banyak hal yang Anda nggak bisa kendalikan. Tetapi fokus pada hal-hal yang Anda bisa kerjakan dan do it creatively. Seperti tadi ya, kelihatan seperti kisah fiktif ya. Memang ini fiktif, tetapi kayak terlalu ideal. Masa Pak tiba-tiba bisa walk 3 dogs at the same time? Kenapa enggak? Ya, kenapa Anda pikir itu nggak mungkin? Ya, jadi Anda mulai berpikir, kalau saya kreatif, saya bisa ketemu solusi. Ya, bahwa hal-hal yang tadinya terasa sulit atau nggak mungkin, itu ternyata bisa ada solusinya. Ya, ambil spiritnya si John ini. Ya, jadi Anda harus punya motivasi yang tinggi, kemampuan, dan ada kesempatan, baru ada hasilnya. Ya, Anda udah lihat rumus ini, persiapan dikali kesempatan, itu yang disebut sebagai hasil ya, prestasi. Orang menyebut Anda lucky. Wah, hoki tuh dia, beruntung banget ya. Kebetulan dia tuh sukses, itu sangat diberkati dia. Ya, tapi yang disebut diberkati, yang disebut mujur, yang disebut untung itu sebenarnya adalah karena dia sudah punya persiapan ya, dan ketika kesempatan datang dia siap ambil. Tapi kalau kesempatan datang kepada orang yang tidak siap,
apa yang mau dihasilkan. Ya, jadi saat ini adalah saat Anda mempersiapkan diri. Saya percaya bahwa kesempatan akan banyak datang dalam hidup saudara. Siapkan diri saudara. Ya, jadi jangan berpikir yang negatif. Wah, saya nggak punya ini, saya nggak punya pengalaman ini, saya belum tahu ini. Oke, saatnya Anda berpikir positif, fokus pada apa yang di tangan Anda sekarang. Kalau Anda harus belajar, belajar sungguh-sungguh. Anda diberikan tugas, kerjakan dengan maksimal. Ya, baca pelatihan ini dan renungkan sekali lagi, nonton lagi filmnya, ya, dan belajarlah fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Ya, demikian, mudah-mudahan Anda belajar banyak dari contoh yang kedua, dan di dalam video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat pilihan secara cerdas. Terima kasih atas perhatian Anda.